Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah, BP 19110039. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi, yaitu tentang pendekatan analisis rasio sebagai salah satu alat analisis dalam menilai kinerja perusahaan yang pastinya tepat, jelas, dan padat. Sebelum masuk materi, Ibu mau nanya dulu nih, ada yang tahu nggak apa gitu analisis rasio keuangan? Nggak tahu, Bu. Jelasin dong. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu analisis rasio keuangan. Tapi dengerin baik-baik ya. Iya, Bu. Analisis rasio keuangan adalah bentuk analisis untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Dan analisis rasio keuangan biasa disebut juga dengan laporan keuangan. Sebelum masuk pembahasan yang lain, di sini ada yang ingin bertanya nggak? Ada, Bu. Betul. Baiklah, di sini saya Duratul Pardia ingin bertanya, Bu. Pengguna utama dalam analisis rasio keuangan itu siapa aja ya, Bu? Wah, bagus pertanyaanmu ya, Nak. Terima kasih, Bu. Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Duratul Pardia. Pengguna utama analisis rasio keuangan yaitu investor dan manajemen. Fungsi analisis rasio keuangan yaitu 1. Berguna bagi seseorang atau perusahaan yang ingin melakukan investasi pada saham. Yang kedua, memberikan kredit kepada suatu perusahaan. Ketiga, menentukan tingkat kesehatan perusahaan supplier. Yang keempat, menentukan tingkat kesehatan perusahaan customer atau pelanggan. Yang kelima, menentukan tingkat kesehatan perusahaan ditinjau dari segi karyawannya. Yang keenam, menentukan besarnya pajak yang dibebankan perusahaan kepada pemerintah atau menentukan tingkat keuntungan yang wajar suatu industri. Ketujuh, menentukan tingkat perkembangan perusahaan untuk kepentingan evaluasi. 8. Menentukan tingkat kekuatan keuangan pesaing atau kompetitor. Yang kesembilan, menentukan besarnya tingkat kerusakan yang dihadapi perusahaan. Jenis-jenis rasio keuangan yaitu ada 5. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio aktivitas. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Yang keempat, rasio profitabilitas. Yang kelima, rasio investasi. Baiklah Ananda semua, karena waktu sudah habis, perkuliahan kita cukup sampai di sini saja. Dan apabila kalau ada perkataan Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Dan apabila ada yang tidak mengerti, boleh WA Ibu secara pribadi atau WA di grup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.